Ya, Allah yang kita sembah, Bapa Tuhan. Yang paling itu, yang kita tahu itu, siapapun tidak ada yang melihat Allah kan. Mengenai Allah Bapa, pengetahuan yang paling dasar itu, siapapun tidak dapat melihat Bapa, malaikat juga tidak mungkin melihat Bapa, kecuali anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa saja melihat Bapa. Itu kita tahu ya, Yohanes 6 ayat 46. Jadi tidak mungkin melihat Bapa, tapi bagaimana kita bisa bersaksi bahwa Allah adalah yang ada? Itu dengan cara percaya Yesus sebagai anak Allah. Kita sekarang bersaksi Allah yang tidak kelihatan ada dengan pengakuan Yesus adalah anak Allah. Maka itu iman kita akan Yesus adalah anak Allah itu sangat penting. Dengan pengakuan demikian kita mengakui Allah yang sama sekali tidak mungkin dilihat oleh siapapun sebagai yang ada secara nyata. Ya, itulah iman dasar kita. Tapi Alkitab bukan yang memaksa kita supaya kita percaya Allah apa yang tidak kelihatan berada dengan pengakuan yang tiba-tiba muncul seperti itu. Itu karenanya kita harus kembali ke Alkitab, harus memiliki iman sesuai Alkitab. Kalau agama dunia yang tadi pagi sudah jelaskan ya, kalau agama dunia mereka bikin dogma agama tertentu, itu sudah pemimpin agama itu muncul. Tapi kalau iman orang Kristen akan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus itu bukan lah seperti itu kan, tapi mengenai kedatangan anak Allah Yesus Kristus sebagai Kristus itu sebenarnya sudah dikatakan dari Alkitab. Itu minggu lalu saudara, minggu lalu dan yang 1 minggu lalu, selama 2 minggu saudara baca, mungkin ada yang baca, pasti baca yang mengenai hari raya ya, hari raya yang dirayakan oleh Israel kan. Hari raya yang dirayakan oleh Israel itu sudah dirayakan 1500 tahun sebelum kedatangan Yesus pertama kali itu. Maka 3500 tahun lalu sudah ada hari raya seperti itu, saudara. Kalau hari raya yang dirayakan oleh Israel itu, bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan membawa manusia ke kerajaan surga, itu dibicarakan secara tersusun. Ketika kita mempelajari hari raya orang Israel, sebenarnya kita tahu jelas, Allah menyelamatkan manusia seperti ini. Kemudian hal yang dirayakan oleh Israel secara perumpamaan, kiasan itu sungguh terjadi dalam kehidupan kita secara nyata. Maka orang Kristen kita itu sebenarnya sangat terkejut atau terheran ketika kita mempelajari hari raya Israel itu. Padahal itu hari raya tersebut itu diadakan 1500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Kemudian kebenarannya yaitu penyataan yang sesungguhnya dari hari
raya itu kita alami dalam kehidupan kita. Kalau mereka merayakan hari raya itu dalam 1 tahun mereka, kemudian itu diulang-ulang terus selama 1500 tahun. Tapi kalau orang Kristen kita, hari Paskah kita alami ketika kita percaya kepada Yesus. Kemudian itu sebentar lagi kita percaya kebangkitan Yesus. Kemudian sebentar lagi begitu kita dibaptis, langsung kita menerima Roh Kudus, ya. Itu dalam waktu yang sangat singkat kita mengalami semua yang dilayani oleh Israel selama 1500 tahun, gitu kan. Maka itu kita sebenarnya sangat terheran dengan nubuatan atau janji Allah yang diperlihatkan kepada kita melalui kehidupan Israel, karena hal itu terjadi sebagai kebenaran pada diri kita dalam singkat waktu. Dalam kadang-kadang itu ya, orang yang menerima Yesus dan dibaptis dan menerima Roh Kudus itu benar-benar terjadi dalam singkat waktu, gitu kan. Ya, maka kita sangat-sangat terheran dengan kebenaran yang kita alami, kita sendiri alami itu. Ya, jadi apa yang kita alami itu bukanlah dogma atau doktrin yang dibuatkan oleh manusia, tapi itu adalah nubuatan dan janji dari Allah yang sudah diperlihatkan, diproklamasikan oleh Allah sendiri, itu melalui sejarah Israel, melalui kehidupan bangsa Israel. Itu yang terjadi pada diri kita. Bagaimana kita tahunya hal itu? Karena sejarah Israel atau bangsa Israel atau kehidupan orang Israel secara agamawi itu tertulis di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab. Tanpa kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus, kita sungguh tidak mungkin mengenal Yesus orang Nazaret itu sebagai anak Allah. Dengan pengakuan kita sebagai Yesus sebagai anak Allah, kita sudah mengakui Allah Bapa yang tidak kelihatan adalah yang ada. Kemudian bukan hanya itu ya, Allah Bapa yang tidak pernah menyatakan diri dengan firman yang langsung, tapi menyatakan diri secara langsung ketika Yesus keluar dari air sesudah dibaptis, dan ketika Yesus naik ke gunung juga. Maka 2 kali itu ada kesaksian daripada Bapa akan anaknya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau gunung di atas gunung itu tambah lagi, dengarkanlah dia, gitu ya. Jadi demikian itu Allah Bapa pun bersaksi Yesus sebagai anak Allah. Kemudian Yesus juga mengakui dirinya sebagai anak Allah, kan? Mengakui diri sebagai anak Allah. Maka karena pengakuan Yesus diri sebagai anak Allah, Yesus dilempari batu juga, ya. Kemudian dianiaya juga, dan akhirnya Yesus dibawa ke salib, dibunuh juga karena pengakuan Yesus akan diri, kesaksian Yesus akan diri itu. Itu Yohanes 5 ayat 17, Yesus mengatakan, karena Bapa-Ku bekerja, aku juga bekerja. Demikian dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Maka waktu orang Yahudi mendengar kesaksian Yesus tentang diri itu, mereka sudah tahu orang ini bukan hanya melanggar hari
Sabat, tapi dia sudah menyamakan Allah sebagai yang setara dirinya. Mereka sebenarnya mau membunuh Yesus, saudara. Jadi itu kalau kita baca Yohanes pasal 5, di situ berulang-ulang Yesus bersaksi dirinya sebagai anak Allah. Kemudian Yesus mengatakan dia sebenarnya tidak menerima kesaksian dari manusia. Jadi kesaksian dari Bapa, kesaksian dari diri sendiri, kesaksian dari Alkitab, kemudian kesaksian dari Roh Kudus, itulah yang penting sebagai kesaksian akan dirinya. Tapi Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus itu hanya cahaya dari satu batang lilin saja. Kemudian kesaksian Yohanes itu tidaklah yang sebenarnya besar gitu ya. Maka ayat 36 dari pasal 5 juga Yesus mengatakan itu kesaksian tentang aku sebagai anak Allah itu bukan daripada kesaksian Yohanes, tapi semua pekerjaan yang Bapakku titip kepadaku. Maka pekerjaan Yesus itulah kesaksian bahwa dialah anak Allah, dialah yang diutus oleh Bapa. Itu apa yang Yesus lakukan tidak mungkin dilakukan oleh manusia sebenarnya, siapapun atau malaikat. Itu hanya anak Allah saja dapat lakukannya. Maka demikian dia bersaksi tentang diri sebagai anak Allah. Kemudian kita sudah tahu dia adalah Bapa sudah bersaksi tentang dirinya. Kemudian Yohanes 8 ayat, coba itu lebih jelas itu Yohanes 8 ayat 18 juga, aku bersaksi tentang diriku dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Demikian Yesus memastikan juga dia adalah anak Allah dan dia sendiri bersaksi dan Bapa pun bersaksi tentang dirinya. Kemudian Yohanes 15 ayat 56-nya. Ketika Parakletos yang diutus oleh Bapakku, yaitu yang sedang keluar dari Bapa, dialah di sini bagaimana? Roh Kudus kebenaran. Roh Kudus yang bersaksi kebenaran atau Roh Kudus kebenaran, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi demikian itu semua, maksudnya Bapa, Anak dan Roh Kudus sendiri bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Kemudian itu Alkitab itu adalah yang bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Itu di dalam Yohanes 20 ayat 30 juga dan 31 juga, itu tujuan menulis Alkitab itu apa? Itu supaya kamu percaya Yesus adalah anak Allah dan Kristus, dan demikian kamu percaya akan hal itu dan bersandar pada namanya, agar kamu memperoleh hidup. Mengapa Alkitab bersaksi Yesus adalah anak Allah dan Kristus? Mengapa itu kita membaca Alkitab yang tertulis seperti ini? Karena Alkitab itulah yang sedang bersaksi Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Dan kamu yang percaya akan memperoleh hidup dengan cara bersandar pada namanya. Demikian, itu Alkitab itu adalah yang sedang bersaksi Yesus sebagai anak Allah. Dan di dalam Alkitab ada kesaksian dari Bapa juga, kesaksian tentang dirinya oleh Yesus juga, dan kesaksian dari Roh Kudus juga. Jadi demikian itu
iman dasar kita, apakah kita bisa mengakui Yesus sebagai anak Allah yang datang sebagai manusia? Itu penting sekali, saudara. Itu yang iman dasar. Dengan iman dasar demikian kita memperoleh hidup dan hidup kekal. Maka tadi kita sudah baca Matius pasal 4, itu pencobaan dari iblis tentang Yesus itu kita baca. Jadi setiap pencobaan dari iblis itu sedang mencoba Yesus supaya Yesus diabaikan sebagai anak Allah maupun sebagai anak manusia. Itu yang pencobaan iblis itu tentang Yesus. Maka tadi pagi udah jelaskan, gitu ya. Apabila Yesus membuat roti dari batu atau tidak membuat roti dari batu, dua-duanya sebenarnya kena masalah. Maksudnya kalau membuat roti dari batu memang menyatakan kealahan Yesus, tapi mengabaikan dia yang datang sebagai manusia. Itu. Kemudian ketika tidak membuat roti, mengabaikan kealahan Yesus, meskipun dia diakui sebagai manusia juga. Itu dua-duanya masalah. Tapi Yesus dengan mendasarkan firman yang tertulis, itu manusia memang harus makan roti, tapi hidup dengan firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Jadi dengan demikian Yesus itu mengalahkan iblis juga. Itu hanya sama terus, gitu kan. Jatuhkanlah dirimu dari bumbung Allah, bumbungan bayi Allah, gitu ya. Itu juga sama. Jatuhkan diri juga masalah, tidak jatuhkan diri juga masalah ini. Kalau dia jatuhkan diri dengan bersandar pada firman Allah, yaitu malaikat akan itu mengangkat kamu, pokoknya melindungi kamu. Jadi dengan demikian, kalau dia menjatuhkan diri, dia menjadi yang mencobai firman Allah. Kemudian meskipun tidak mati juga masalahnya apa? Dia mengabaikan sebagai manusia juga, ya. Kemudian tidak mati. Kemudian mati, kalau mati masalah besar juga, saudara. Mati sebab Yesus harus mati secara resmi, saudara. Ya, kalau Yesus tidak mati secara resmi, tidak bisa menanggung dosa manusia kita juga. Karena dia mati dengan kesalahan diri sendiri, maka kematian Yesus menjadi kematian pribadi, itu tidak berguna untuk menyelamatkan manusia. Itu yang terjadi juga. Kemudian itu si Satan itu berani menawarkan supaya Yesus menyembah kepadanya. Itu sangat jahat juga kan, sangat jahat. Jadi demikian ya, Yesus itu menyatakan kemuliaan sebagai anak Allah, gitu, dengan kata-kata enyala Satan, gitu ya. Enyala Satan itu dalam bahasa asli katanya enyala ho satanas. Itu ho satanas itu artinya itu Satan yang di surga, itu artinya, saudara. Satan yang sudah menentang Allah di surga, itu artinya. Maka waktu Satan, iblis itu mendengar kata-kata Yesus, oh Satanas, kamu Satan yang itu, yang Satan yang menentang Allah di surga itu. Ketika dia mendengar hal itu, dia langsung terkejut dan langsung dia sadar, benar, ini anak Allah sesungguhnya datang. Dia sadar juga. Itulah yang terjadi di padang gurun itu. Ini di dalam dunia ini itu satu-satunya pencipta Yesus.
Kemudian selain Yesus itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi di antara penciptaan dan ciptaan Allah itu harus ada bedanya, harus dikuduskan, itu maksudnya harus dipisahkan. Namun dunia itu kacau balau ya, kacau balau karena iblis yaitu Lucifer, ciptaan Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah, dia yang itu melampaui perbedaan di antara pencipta dan ciptaan itu. Itu terjadi di surga, gitu ya. Sebenarnya ciptaan siapapun tidak boleh berani maju kepada Allah dan menentang wibawa pencipta itu. Tidak boleh menentang wibawa pencipta. Tapi Lucifer dia berani melampaui wibawa pencipta di kerajaan surga. Sesudah pelanggar wibawa Allah dikurung di dalam angkasa ini, manusia pun dididik oleh iblis itu, terpengaruh oleh iblis itu, sehingga manusia ini dibutakan oleh iblis, maka sudah hilang kemuliaan yang melihat Allah ya. Maka manusia kacau balau, karenanya apa yang harus dia kuasai, malah manusia itu menyembah kepada ciptaan yang kecil dan hina itu. Sebenarnya manusia itu hanya berutut kepada Allah yang satu-satunya. Kemudian selain Allah itu semua adalah yang dibawa daripada manusia itu ya. Kalau dia memiliki prinsip seperti itu, tidak akan dikacau balaukan. Tapi iblis yang pernah melampaui perbedaan di antara pencipta dan ciptaan itu, manusia pun dipengaruh, sehingga manusia kita ini ada banyak masalah kan. Maka itulah terjadilah perbuatan salah di Taman Eden gitu. Manusia yang mati roh sejak itu sebenarnya putus asa, tapi Allah memberitahukan rancangan Allah akan manusia, memberitahukan rancangan Allah akan manusia itu. Jadi memang dikasih wahyu itu atau nubuatan itu sedikit demi sedikit, tapi itu dikasih tahu dengan jelas melalui hukum Taurat Musa dan nubuatan dari para nabi. Jadi tempoh hari kita udah pernah, mungkin ada yang pernah baca hari raya yang dirayakan oleh Israel itu, itulah rancangan Allah akan umat manusia. Bagaimana Allah akan menyelamatkan manusia yang pernah terkacau oleh iblis itu. Ya. Maka tanpa darah Allah, manusia memang tidak ada harapan apapun. Karenanya melalui itu Paskah, Allah sudah janjikan pasti akan adanya curahan darah anak Allah. Kemudian anak Allah yang mati dengan menanggung dosa, bukan karena dosanya sendiri, akan dibangkitkan. Demikian kebangkitannya. Dan waktu manusia lewat itu minum darah Yesus dan percaya kebangkitan Yesus dan dibaptis dan menerima Roh Kudus itu manusia kita harus jaga diri kita seperti roti yang tidak ada lagi. Roja kita harus dijaga dengan baik supaya kita tidak menerima ajaran-ajaran palsu yang dibutakan oleh ilah-ilah dunia ya gitu ya. Maka Israel selalu begitu, saudara. Mengenai minum darah Yesus itu diajarkan melalui Paskah. Kemudian mereka terus melanjutkan hari layanya sebagai hari laya yang tidak ada hari laya roti yang tidak ada lagi ya. Kemudian baru itu hari Minggu yang sesudah hari Paskah itu hari raya kebangkitan.
Kemudian sejak hari raya kebangkitan 40 hari itu kenaikan Yesus, kemudian baru hari-hari raya kebangkitan hari ke 49 itulah hari raya kedatangan Roh Kudus ya. Demikian itu selama 50 hari mereka mengakui kedatangan anak Allah untuk mencurahkan darah. Itu yang hari raya orang Israel. Paskah, kemudian hari raya roti yang tidak lagi, dan hari raya itu buah bungkaran, kemudian hari raya penuaian gandum itu ya. Itu selama 50 hari mereka rayakan itu. Kemudian baru itu ke musim gugur, saudara. Musim gugur, kemudian musim gugurnya 6 bulan kemudian dari itu hari raya yang pertama itu, saudara. 6 bulan kemudian. Kalau 6 bulan kemudian itu, kalau kita bulan September atau bulan itu Oktober itu, di situ baru mereka merayakan hari raya lagi, hari raya Sangkakala itu, saudara. Maka mereka yang menerima itu minum darah Yesus sudah mengalami kebangkitan Yesus dengan baptisan dan menerima Roh Kudus itu harus tahan imannya sampai kedatangan Yesus kedua kali. Itu maksudnya ya. Maka hari raya Sangkakala itu adalah waktu Yesus datang kedua kali itu. Ada Sangkakala kan waktu itu. Kemudian baru yang kita yang bangkit ikut pesta di udara. Kemudian di bumi terjadi penganiayaan yang sangat besar sehingga hampir semua manusia yang ada di dunia ini mati gitu ya. Selain orang Yahudi, orang Israel. Kemudian 5 bulan itu penganiayaan besar itu selesai. Baru masuknya ke kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu masa pendamaian di antara Israel dan Allah. Itu mungkin saudara udah ingat kali. Di dalam Roma itu 11 sudah mengatakan itu alasan orang Israel dikeraskan hatinya sehingga tidak percaya Yesus dengan cepat itu karena ada firman Allah di dalam Wahyu pasal 7 itu 12 suku Israel itu masing-masing berapa ya 12.000 orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dan demikian 144.000 orang saja mendapat kebangkitan pertama, saudara. Tapi umat biasa seperti kita, bangsa asing kita akan diselamatkan itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Itu kehendak Tuhan, sebanyak mungkin bangsa asing boleh dimeteraikan dan boleh ikut kebangkitan pertama. Tapi mereka bangsa asing kita supaya mendapat keselamatan tanpa batasan jumlahnya harus ada apa? Harus Israel itu yang dimeteraikan 144.000 orang itu harus dimeteraikan secara pelan-pelan, saudara. Kalau 144.000 orang Yahudi dimeteraikan dengan cepat, itu bangsa asing kita tidak mungkin dimeteraikan sebanyak mungkin, ya. Itu karenanya, nanti saudara mungkin cuma kita udah baca ini semua, ya. Yohanes pasal 7, Wahyu pasal 7 itu ceritanya semuanya, ya gitu. Maka Israel itu dengan sengaja, ya, dengan maksud Allah itu Israel mereka percaya kepada Yesus itu sangat lambat, ya. Mereka itu sangat dikeraskan hatinya oleh Allah sendiri sehingga Israel tidak bisa percaya kepada Allah dengan segera. Itu karenanya 144.000 orang Israel lambat dimeteraikan
maka waktu itu menjadi waktu yang bagus untuk bangsa asing kita. Maka kita sedang memberitakan Injil dengan segera supaya semakin banyak keluarga kita masuk di dalam Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Demikian mereka semua menjadi yang ikut serta kebangkitan pertama. Demikian zaman sekarang itu adalah zaman anugerah yang khusus untuk bangsa asing kita. Maka Allah sangat mengasihi dan mengasihani bangsa asing kita, sehingga mengeraskan hati Israel. Maka Israel itu lambat percaya kepada Yesus. Itu terjadi, saudara. Nanti saudara sendiri baca ya, karena saya tidak mau terlalu lama ya. Jadi nanti saudara harus baca Roma pasal 11 itu, kemudian itu Wahyu pasal 7, nanti saudara baca sendiri. Saya rasa ini hampir semua jemaat kita sudah mengerti akan hal ini ya. Jadi karena Israel sebenarnya rugi ya. Israel dirugikan oleh Allah sendiri, maka Allah ingin memberi kompensasi kepada Israel. Karenanya Allah memberi kerajaan 1000 tahun itu khusus untuk Israel ya. Maka bangsa asing kita tidak mungkin masuk ke kerajaan 1000 tahun sebagai umat Allah ya. Tetapi di antara bangsa asing kita yang ikut serta kebangkitan pertama itu akan masuk kerajaan 1000 tahun sebagai raja, yaitu yang sebagai yang mendidik umat Israel. Itulah kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi. Ini dikatakan di dalam hari raya Israel sebagai hari raya pendamaian dengan Allah atau hari raya tebusan dosa. Di situ mengatakan tebusan dosa lagi, karena ini sebenarnya tebusan dosa khusus Israel maksudnya ya, atau hari raya pendamaian dengan Allah. Itu maksudnya Israel yang bermusuhan dengan Allah itu akan berdamai dengan Allah melalui kerajaan 1000 tahun itu ya. Maka sesudah kerajaan 1000 tahun itu pasti ada pengujian dari Allah, pengujian daripada Allah untuk mereka yang keluar dari 1000 tahun kerajaan 1000 tahun itu. Karenanya semua itu iblis sama anting-antingnya dan roh-roh najis manusia yang dikurung di dalam jurang maut itu sempat keluar waktu itu. Kemudian mereka semua akan mencobai bangsa Israel yang dididik oleh kerajaan selama kerajaan 1000 tahun itu. Mungkin tidak banyak orang, tapi tidak banyak orang jatuh dalam pencobaan itu. Kebanyakan Israel akan diselamatkan. Dan sesudah selesai itu pasti adanya penghakiman terakhir. Kalau orang Kristen kita tidak lewat penghakiman terakhir sebagai yang dibedakan sebagai ke surga atau ke neraka. Kalau orang Kristen kita sudah selesai penghakiman waktu kita meninggal dunia. Jadi asal kita memiliki iman yang kita miliki akan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus, sampai saat kita meninggal dunia, kita tidak akan dihakimi lagi sebagai yang ke surga atau ke neraka. Kita menjadi yang percaya, diakui oleh Allah sebagai yang percaya Allah, maka kita mendapat keselamatan. Itu sudah tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Itu kita perlu baca, kita baca saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dengan satu suara kita baca, 1, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya. Di sini barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihakimi. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Iman kita akan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus itu harus dipertahankan terus sampai saat kita meninggal dunia. Kalau gitu, kita tidak akan dihakimi lagi, tentu kita tidak akan berada di bawah hukuman. Tapi selain jemaat perjanjian baru seperti kita, yang lain itu harus ke penghakiman terakhir, dan melalui penghakiman terakhir mereka akan dibedakan yang ke surga atau ke neraka, saudara. Ya. Kalau orang percaya kita hanya ada penghitungan upah saja, penghitungan upah itu kamu akan dapat upah berapa, kamu akan dapat berapa, hanya penghitungan upah itu yang akan terjadi bagi orang percaya kita, saudara. Jadi iman kita akan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus itu harus dipertahankan sampai saat terakhir, itu begitu penting. Maka kehidupan kita harus terus seperti umat Israel yang menjalankan kehidupan iman dengan cara tidak makan roti yang ada lagi. Ya. Maka itu meskipun kita minum darah Yesus, meskipun percaya kebangkitan Yesus, kemudian sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus, tapi apabila kita membuat dosa seperti antikristus, itu mengabaikan anak Allah yang datang sebagai manusia, ya, atau kita mengujar Roh Kudus, melawan Roh Kudus, atau menipu Roh Kudus, itu masalah besar sekali ini. Jadi jangan kita jatuh dalam pencobaan seperti itu penting sekali. Oleh karenanya Yesus mengajar dalam doa Bapa kami seperti itu, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita tidak dijahatin oleh roh najis, gitu kan. Kehidupan iman harusnya terus dari awal sampai akhir harus benar-benar tidak berubah dan harus terus seperti itu. Itu penting sekali, saudara. Tapi banyak orang berubah, itu masalahnya. Banyak orang berubah. Tadi pagi mudah bawa contoh, yaitu anaknya Sapira juga, ya. Anaknya Sapira juga. Anaknya Sapira itu orang yang sebenarnya sangat kuat iman juga sebenarnya, ya. Itu biasa siapa yang menjual tanah dan memberi kepada Allah, kita jarang seperti itu, saudara. Karena tidak ada harta benda juga demikian, tapi orang yang ada harta benda, siapa yang berani menjual tanah dan berikan kepada Tuhan? Itu jarang adanya. Orang Berea sendiri jarang ada juga kan. Tapi ini anaknya Sapira, dia ingin memberi tanah itu kepada Tuhan Yesus. Itu iman atau dedikasi mereka sungguh luar biasa, gitu ya. Tapi hati yang awal dan akhirnya berubah. Hati awalnya dan kemudiannya berubah, saudara. Memang tetap mau memberi kepada Tuhan, tapi keputusan dia yang awal itu apa? Itu dia memberi tanah yang sebidang tanah ini semua kepada Tuhan, gitu. Tapi sesudah menjual tanah, dia berubah karena mungkin dia pikir harga tanah itu misalnya 500 juta, dia pikirannya ini aku berikan kepada Tuhan, gitu. Tapi sesudah itu jual tanah, dia dapat 1 M, gitu ya. Wah, ini ada 500 juta yang kelebihannya. Dia pikir, oh karena aku pertama pikirannya 500 juta,
dengan harga tanah ini. Tapi karena kelebihannya, ini kelebihan itu jangan dikasih kepada Tuhan. Berubah, saudara. Kalau secara manusiawi sepertinya tidak begitu salah ya kelihatannya, tapi mereka sudah terjerat dengan pengakuan yang pertama itu, saudara. Itu kita harus hati-hati. Pengakuan kita yang pertama selalu udah didengar oleh Tuhan. Itu sudah menjadi suatu sumpah di hadapan Tuhan. Udah sumpah itu atau janji itu sudah menjadi jerat bagi orang itu. Maka Allah tuntunnya yang awal itu, saudara. Tuhan kita tuntut apa yang kita katakan dari awal itu. Maka hal itu kita harus hati-hati. Maka saya pernah bicara juga ya, itu sudah sisakan uang seberapa untuk diberi kepada Tuhan gitu. Tapi sesudah uang udah disimpan, saya dapat uang yang bagus, yang baru, yang bagus gitu. Wah, ini yang kasih kepada Tuhan. Begitu waktu tukar, ini yang pertama juga udah terjerat. Kemudian yang baru juga terjerat. Kalau hal seperti itu, saya memberi persembahan sedikit-sedikit karena memang uangnya enggak banyak. Tapi kalau saya dua-duanya kepada Tuhan, karena pertama dan kedua semuanya sudah menjadi milik Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya mempertahankan iman dengan di hadapan Tuhan. Saya malu, tapi dari keterbatasan saya sebenarnya sangat berusaha gitu, tapi masa hanya beberapa duit itu, roh jiwa saya tercemar, sungguh saya tidak mau. Maka demikian, saudara. Sekarang pokoknya itu bahasa Indonesia kita mengenai kematian anaknya Sapphira itu tidak jelas, ya. Tapi kalau bahasa Korea jelas. Kemudian bahasa Korea, saudara, jiwa anaknya Sapphira itu meninggalkan Kisah Para Rasul 5 ayat 10. Bahasa kita agak sedikit kurang jelas. Sebenarnya ini Pak Agim sendiri, memang Pak Agim pernah bicara sama-sama, tapi baru Pak Agim bicara dengan jelas ini mengenai ini. Jadi lebih bagus kita dengar ini. Ayat 10, lalu lupalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah. Di sini putuslah nyawa gitu ya. Putuslah nyawa. Kemudian 5 juga, bahasa Indonesia kita apa? Putuslah nyawa juga ya. Ananias juga putusnya nyawanya putus. Sapphira juga demikian. Tapi kalau bahasa Korea itu bilangnya begini, jiwanya meninggalkan orang itu, jiwanya meninggalkan. Sedangkan ketika Stefanus mati, bilangnya apa? Roh jiwanya, saudara. Stefanus mati, bukan jiwa, roh jiwanya. Atau dia bilang apa ya? Terimalah roh jiwaku, apa gitu, saudara. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 59, terimalah roh jiwaku. Kalau bahasa Korea jelas, terimalah roh jiwaku. Dan demikian juga ketika Yesus mati pun, Yesus itu menyerahkan roh jiwanya kepada Bapa, saudara. Nanti cari sendiri, ini banyak waktu. Ini karena kita udah membaca banyak, kita cari sendiri. Tapi jelas kalau bahasa Korea, ketika orang benar meninggal, selalu roh jiwanya meninggalkan orang itu, roh jiwanya. Tapi seperti anaknya Sapphira, jiwanya meninggalkan orang itu. Kemudian siapa ya? Di 1 Korintus itu pasal berapa? 5 ya? 5. Yang ada yang bersetubuh dengan istri ayahnya, ya. Istri ayahnya juga. Untuk dia, Paulus mengatakan, orang seperti ini diserahkan kepada Satan supaya tubuhnya binasa, sedangkan rohnya saja dapat keselamatan pada hari penyelamatan
Yesus. Begitu. Tubuh diberikan Satan supaya rohnya saja mendapat keselamatan pada hari penyelamat pada hari Tuhan Yesus. Gitu. Kita mengertikan itu jiwa. Ketika kita dibilang jiwa itu sama tubuh ya saudara. Ketika kita sebut tubuh ini dengan jiwa, gitu ya. Maka di dalam bahasa Yunani, soma itu artinya jiwa dan tubuh sekaligus, jiwa dan tubuh saudara. Maka tubuhnya itu maksudnya tubuh dan jiwanya diberikan kepada Satan, hanya rohnya saja dapat keselamatan itu artinya. Kemudian tadi Anania Sapira jiwanya meninggalkan orang itu, maksudnya dia pun mendapat keselamatan hanya dengan roh gitu, roh saudara. Jiwa manusia, jiwa orang itu tidak bisa ikut rohnya, dan demikian tidak bisa ke surga dengan roh dan jiwa. Itu artinya saudara. Kematian orang yang benar-benar tidak percaya Yesus saudara, itu roh jiwanya ke neraka. Roh jiwanya ke neraka itu artinya ketika dia dapat tubuh dari roh orang yang tidak percaya, jiwa pun ikut. Kemudian dengan jiwa itu dia akan mengalami penderitaan di dalam lautan api. Demikian mereka ke neraka dengan keadaan roh jiwa. Pastilah roh nanti dapat tubuh yang tidak akan terbakar selamanya ya. Maka jiwa itu akan menyatakan fungsi yang 1000 kali lebih, dan dengan keadaan demikian dia akan mengalami penderitaan di dalam lautan api yang benar-benar yang mengerikan gitu, saudara, mengerikan. Sedangkan orang Kristen kita yang mempertahankan iman dari awal dan akhir sama, mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Kristus itu, roh jiwa kita akan ke Firdaus. Kemudian ketika Tuhan datang kembali, roh kita berubah menjadi tubuh kebangkitan. Kemudian jiwa kita itu mulai sadar, ya. Kemudian jiwa kita itu akan mengalami itu kemuliaan kebangkitan tubuh, kemudian kemuliaan kerajaan surga hidup kekal itu yang benar-benar yang peka dan tajam dan apa gitu ya, akan mengalami demikian. Kemudian di antara orang Kristen kita ada yang ke tempatnya gelap ya, menggertakkan gigi gitu, menggertakkan gigi itu 5 gadis yang bodoh atau yang menyembunyikan 1 talenta, itu mereka seperti itu akan ke tempat gelap yang dimana menggertakkan gigi. Tempat yang dimana menggertakkan gigi itu celaka juga ya sebenarnya ya, celaka saudara. Menyesal selama-lamanya kan, menyesal selama-lamanya. Tapi surga ini, kita yang masuk ke surga sebagai anak Allah yang boleh menerima upah besar daripada Allah kita, itu apakah kemuliaan matahari, kemuliaan bulan, kemuliaan bintang ya. Demikian 1 Korintus ya 15 itu di situ ada ceritanya begitu kan. Di bawah itu yang masuk ke kerajaan surga sebagai hamba yang keluar dari hukum Taurat, keluar dari perjanjian lama hukum Taurat ya. Itu mereka akan ke surga sebagai hamba. Sedangkan ada yang masuk ke tempat yang gelap, di situ menggertakkan gigi gitu kan. Itu siapa itu? Itu yang jemaat dari perjanjian baru sudah mengalami darah Yesus dan segala-galanya, maksudnya sampai menerima Roh Kudus dan semuanya, tapi hidupnya secara bodoh seperti tadi 5 gadis yang bodoh itu, atau orang yang menyembunyikan 1 talenta itu, dia akan masuk ke sana
khususnya di tempat yang gelap, yang di situ dia menyesal selama-lamanya sambil menggertakkan gigi. Kemudian di surga masih ada satu tempat, saudara. Memang bukan lautan api, makanya masih bagian kerajaan surga kan. Di sana ada tempat bagi mereka yang keluar dari penjara Du, saudara, penjara Du, Masandu, penjara Masandu. Orang yang masuk di penjara Masandu itu pada zaman Du itu bagaimana? 8 orang saja mendapat keselamatan jelas gitu. Selain 8 orang, mereka yang memiliki roh, yaitu keturunan Adam itu, mereka tidak menggenapi kehendak Allah. Kehendak Allah untuk mereka zaman Nu itu seperti Nu, saudara. Mereka harus jaga roh mereka, roh, ya, dengan cara menikah dengan keturunan Adam. Jadi perempuan juga keturunan Adam, laki-laki juga perempuan Adam, keturunan dari Adam. Itu yang penting. Kemudian melahirkan anak yang ada roh, itu penting. Tapi hanya 8 orang saja memenuhi kehendak Allah dan banyaknya tidak demikian. Maka mereka seperti itu dikurung di dalam penjara. Dikurung di dalam penjara. Kemudian kita yang sudah baca kitab dan belajar Berea Academy, ya pasti tahu ya, itu 1 Petrus pasal 3 itu ada firman kan. Nanti catat saudara baca sendiri ini 20 sampai 21. Ya, pokoknya itu di dalam ayat 18 juga mengatakan apa? Waktu Yesus mati dan pergi ke Firdaus sebagai roh, itu sudah ke penjara roh dan memberitakan Injil, ya. Ada firman demikian di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat ini apa ya? 19 saudara. Kemudian 20-21 saudara nanti baca sendiri itu. Di situ bukan arti Yesus yang masuk ke Firdaus keluar dan masuk ke penjara roh, itu bukan arti itu ya. Bukan arti itu saudara. Kehidupan Yesus maksudnya mencurahkan darah, kemudian mati dengan menanggung dosa manusia, dan karena dia anak Allah benar, dibangkitkan oleh Allah Bapa dengan Roh Kudus, itu adalah roh, firman saudara. Itu adalah roh. Maka firman atau kabar baik ini sudah tersebar ke seluruh dunia maupun penjara roh, itu artinya. Tadi kita sudah baca juga ya, itu ketika Yesus sudah mengalahkan si iblis dalam pencobaan padang gurun, itu iblis itu lari ketika Yesus mengatakan, hai Satanas, itu enyala daripadaku. Waktu itu dia lari. Kemudian kabar kedatangan anak Allah sudah tersebar seluruh dunia, sehingga dimanapun anak Allah Yesus pergi, itu roh-roh kotor yang tersembunyi-sembunyi itu mereka terbongkar dan berteriak-teriak dengan ketakutan. Jadi dunia roh seperti itu saudara. Jaringan dunia roh itu pekat sekali, lebih pekat daripada internet ya. Internet ya apa gitu. Maka kabar baik Yesus sudah diberitakan di dalam penjara roh. Maka mereka mendengar Injil di dalam penjara di luar tubuh. Prinsip dasar daripada Allah, manusia kita harus mendengar Injil di dalam tubuh, tidak boleh di luar tubuh, kecuali mereka yang ada di penjara ini. Ya, itu dulu pernah muncul itu penyesat juga, waktu usil roh kotor kepada roh kotor memberitakan Injil. Roh kotor, mengapa kamu tidak percaya Yesus? Apakah kamu sekarang mau percaya Yesus? Roh kotor itu menipu orang itu. Aku mau percaya Yesus. Udahlah, kamu sudah dapat keselamatan. Ada juga penyesat seperti itu, yang seorang penyesat yang muncul dari Bandung. Pernah, saudara.
Itu karena tidak mengerti patokan dasarnya daripada Allah, kebenaran, gitu ya. Tapi mereka yang dikurung di dalam penjara ini saja boleh mengambil keputusan, aku percaya Yesus atau tidak, di dalam penjara, di luar tubuh itu, saudara. Derajat mereka paling rendah di dalam kerajaan surga. Lebih rendah daripada orang yang menggertakkan gigi juga. Tentu lebih rendah daripada hamba, gitu ya. Ini mereka yang keluar dari penjara, ini memang tidak ke neraka apabila mereka mengakui Yesus adalah anak Allah dan Kristus waktu penghakiman terakhir. Tapi mereka masuk ke surga sebagai yang paling hina, gitu saudara. Di dalam lingkungan kita ada berbagai tubuh. Kemuliaan tubuh manusia paling utama, sedangkan ada kemuliaan tubuh binatang-binatang, gitu ya. Dolphin, singa atau apa-apa gitu ya, ada juga saudara. Kemudian ada juga kemuliaan tubuh ikan lebih bawah juga. Kemudian bakteri, virus juga tubuh saudara. Ameba itu semua tubuh juga. Tapi mereka tidak ada kemuliaan tubuh saudara. Mereka kumpul-kumpul. Kemudian memang mereka bisa menyerang, membunuh manusia juga ya. Namun mereka tidak bisa menyatakan kemuliaan kepribadinya. Itu tubuh lebih rendah daripada serangga-serangga. Serangga masih mendingan. Tapi virus, bakteri atau ameba itu seperti itu saudara. Mereka yang keluar dari penjara itu masuk ke surga seperti itu. Mereka tidak mungkin masuk surga dengan kemuliaan pribadinya, hanya sebagai roh. Itu maksudnya jiwanya tidak bisa ikut ke kerajaan surga, itu maksudnya. Ini sebenarnya harus itu tulis dan harus menjelaskan. Saya ke cabang malah banyak waktu, maka saya bisa ceritakan. Di pusat malah nggak ada waktu. Jadi di antara mereka yang ke surga, yang paling rendah itu, yang masuk surga sebagai roh, yang tidak masuk dengan membawa jiwanya. Saudara, jiwa kita bisa masuk surga itu kemuliaan yang kita dapat yang sungguh luar biasa. Itu harus mengerti saudara. Jiwa kita muncul dari tubuh kita, dari tubuh tanah. Ini lengket dengan rohnya sehingga bisa melihat kemuliaan kerajaan surga, dunia rohani yang itu agung dan kekal dan mulia itu. Itu benar-benar suatu kasih anugerah yang Allah berikan kepada manusia kita yang besar sekali saudara. Tapi masuk ke surga sebagai jiwa yang benar-benar diakui oleh Allah sebagai anaknya atau yang dititip ke kerajaan-kerajaan yang ada di surga, sebagai raja maksudnya. Ada juga demikian. Ada juga masuk sebagai hamba Allah. Ada juga masuk di dalam tempat yang menggertakkan gigi. Tapi di situ masih ada jiwanya, maka dia menyesal, ya, menyesal. Tapi di sana paling yang rendah itu masuk ke surga sebagai roh, seperti tubuh, seperti butir-butir air. Tidak bisa menyatakan kejiwaannya itu. Itu ada saudara. Anania Sapira masuk ke surga seperti itu maksudnya tadi. Seperti itu maksudnya. Ini betapa ruginya saudara. Kemudian kita tidak boleh itu kan menggugurkan anak gitu ya. Sebenarnya saudara harus mengerti. Anak-anak kita kapan dia dapat rohnya kita memang tidak begitu jelas. Tapi kita sekarang kira-kira 6 bulan kemudian anak-anak kita dapat roh. Tapi jika anak kita dibunuh oleh ibunya orang Kristen di atas umur 6 bulan. Ini gimana saudara? Itu rohnya lengket sama ibunya itu orang Kristen. Tapi orang Kristen ibu ini membunuh anaknya ya. Roh itu gimana? Masuk surga seperti tubuh tadi. Butir-butir. Rugi. Kemudian maka anak-anak kita mati di bawah umur 7 tahun. Itu rugi sekali sebenarnya. Dia harus dapat mengakui iman dengan jiwanya sendiri. Itu penting sekali. Kalau begitu dia bisa masuk surga sebagai tingkat yang lebih tinggi. Tapi belum dia bisa mengakui iman
Yesus sebagai anak Allah dan Kristus mati di bawah orang tua yang percaya, itu dia juga masuknya ke surga sebagai roh saja. Jadi yang paling rendah seperti ameba atau seperti virus atau bakteri di surga, seperti itu. Saudara, kita yang sudah percaya Yesus sebagai anak Allah dan Kristus harus mempertahankan iman itu sampai saat terakhir. Itu penting sekali. Jangan-jangan berubah seperti Anania dan Safira. Jangan-jangan kita jatuh seperti orang yang tadi siapa ya, yang berzinahan dengan cara yang benar-benar tidak masuk akal. Meskipun orang Kristen diampuni, saudara, jangan-jangan karena aku akan diampuni, lakukan saja. Demikian berdosa dengan sengaja sampai dipandang oleh Allah jijik. Maka seperti tadi Paulus mengatakan, itulah serahkanlah tubuh orang ini kepada Satan, hanya roh saja dapat keselamatan pada hari keselamatan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya itu, saudara. Benar-benar bahaya. Maka orang yang tertipu dengan antikristus, tertipu sehingga menghujat, melawan, menipu Roh Kudus, itu bahaya sekali. Itu yang dikatakan dalam yang ini, Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 7, Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31, itu benar-benar mengerikan. Maka mempertahankan iman terus, enggak boleh jatuh, ya, enggak boleh jatuh, saudara. Ya, itu kita harus mengerti. Ya, Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Iman kita harus pertahankan, kawannya kita setia terus, taat terus, tunduk terus. Ya, kita 3 kali mengakui Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Ya, akui Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Yesus adalah anak Allah dan Kristus. Amin. Haleluya.